魏老师晚安好，因为有你，所以今天我不是一个消费者。感谢你的慈悲恩德。Selamat malam semua peserta dan para sesiong seje. Barusan saya ucapkan terima kasih kepada Wi Lao Shi. Saya bilang karena jasanya Wi Lao Shi, maka sekarang saya berdiri di sini bukan sebagai seorang yang cacat. Saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada Hengki Kandoli Sesiong karena beliaulah yang mengajak saya untuk belajar longivitologi. Selain itu saya juga mau ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan Sesiong Seje yang lebih senior dari saya. Ya, karena kalian juga berjasa sehingga saya juga bisa ikut longivitologi angkatan kedua di Makassar ini. Oke, perkenalkan nama saya Ricky Rawena, usia saya baru 73 tahun. Saya ikut longivitologi ini bersama dengan istri saya di tahun 2017. Selama ini berarti sudah 7 tahun ya. Jadi saya ingin share apa saja yang saya alami selama 7 tahun ini. Suardi Sesiong mungkin bisa tampilkan slide-nya. Oke, setelah saya belajar ilmu longivitologi ini setahun lebih, perubahan pada diri saya seperti itu yang di layar Bapak Ibu lihat. Dulu saya punya rambut sudah pada putih semua, lalu belakangan dia bisa berubah jadi hitam abu-abu. Berarti sebelum itu kanan, setelah itu kiri. Iya, betul sekali. Oke, bisa tolong slide berikutnya. Nah, seperti itulah perubahannya. Ya. Oke, berikut slide yang berikutnya. Nah, ini di leher saya terdapat satu benjolan yang saya sudah bawa lebih 10 tahun. Saya pernah periksa kedua dokter. Keduanya bilang perlu ambil tindakan, tapi akhirnya saya nggak mau. Ya, setelah saya belajar longivitologi tingkat advance, yaitu di tahun 2018, ketika satu saat saya lagi meditasi, terpikir dalam pikiran saya, mengapa saya tidak manfaatkan ilmu yang Wi Lao Shi ajarkan saya, yaitu Li Xie. Nah, apakah itu, bagaimana itu caranya itu nanti Bapak Ibu kalau ikut di tingkat advance nanti akan diajarkan oleh Wi Lao Shi. Oke, slide berikutnya. Nah, hasilnya apa? Pakai cara filtrasi itu. Bagaimana? Hasilnya yang sebelah kiri mengecil apa? Ya, hasilnya dia pecah. Oh. Padahal itu sudah lebih 10 tahun. Berapa lama terapi? 4 hari. Terus-terusan 4 hari. Saya terapi 4 hari berturut-turut langsung pecah. Dengan teknik filtrasi. Dengan teknik saringan darah. Li Xie. Oke, berikutnya. Nah, ini kucing 3 hari tidak makan, lalu istri saya sudah gelisah. Setelah itu kami berdua coba menterapi kucing ini. Saat itu dia sudah menjadi kurus sekali. Setelah terapi ternyata dia makan normal kembali dan sudah sehat kembali. Bulan lalu kucing yang sama loncat dari tembok ketinggian 2,5 meter. Akibatnya kaki
depan yang kiri luka, sehingga dia jalannya pincang. Jadi kembali saya dengan istri saya terapi kucing ini, dan akhirnya sembuh juga, normal kembali. Nah, sekarang ada satu pertanyaan saya ingin tanya kepada para peserta ini. Terutama yang beberapa hari yang lalu saya dengar katanya masih ada yang main HP ketika Wilause memberikan penjelasan. Apa sebabnya saya bisa terapi hewan dan tanaman? Oke, saya lupa satu. Sesiong masih ada foto tanaman, tolong ditampilkan. Nah, ini tanaman adalah sawo yang asalnya dari Sydney, Australia. Jadi teman saya kasih saya bibitnya, saya disuruh tanam. Setelah saya coba tanam hampir 2 bulan tidak tumbuh tunas. Akhirnya saya terapi berapa hari berturut-turut dan saya sudah lupa. Ternyata pohon ini tumbuh dengan sehat. Jadi tadi kembali pertanyaan saya kepada Sesiong Sejie yang berapa hari yang lalu sempat main HP. Kenapa saya bisa terapi hewan dengan tumbuh-tumbuhan? Jawabannya adalah ketika di tahun 2017 saya seperti Bapak Ibu begitu sebagai peserta, saya matikan HP saya. Karena saya tahu saya hadir di sini untuk belajar, bukan untuk main HP. Yang kedua, saya juga tahu etika dan saya tidak berhak mengganggu orang yang sekitar saya, mengganggu konsentrasinya. Sehingga saya ambil keputusan, saya matikan HP-nya. Jadi Bapak Ibu, tolong hal itu sangat-sangat penting. Itulah bedanya kenapa begitu banyak hal yang saya bisa tahu, karena itu saya betul konsentrasi terhadap apa yang Wilause ajarkan kepada kami. Oke. Ada satu hal yang dikatakan, you don't know what you don't know. Kamu nggak tahu apa yang kamu belum tahu atau kamu belum pernah rasakan. Seperti tadi sebelumnya Master W pernah singgung tentang ada pasien, bagaimana rasanya seorang pasien yang dibaringkan di atas meja operasi. Bapak Ibu, rasanya saya juga adalah salah seorang. Tadi seperti yang saya katakan bahwa saya sangat-sangat berterima kasih ke Master W, karena Master W maka hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai seorang yang cacat fisik. Jadi pada tanggal 19 November tahun 2022 maghrib saya jatuh. Akibatnya saya punya lengan sini terjadi dislokasi. Mungkin Sesiong bisa tampilkan fotonya. Nah ini fotonya. Nah itu tulang keluar, lengan kiri saya keluar dari bonggolnya. Lalu saya langsung dibawa ke rumah sakit Siloam. Saat itu sampai di sana saya langsung di ronsen. Setelah di ronsen, dokter ortopedi tunjukkan foto itu kepada istri saya dan saya disuruh langsung puasa karena sebentar malam akan dioperasi. Tapi setelah saya diperiksa tensinya, ternyata tensi saya naik menjadi 200. Saya bersyukur, justru belakangan baru saya sadari hal itu. Saya bersyukur karena tensi saya naik. Pasti Bapak Ibu tanya, loh kok tensi kamu naik sampai 200, kamu bersyukur. Itu karena kehendak Tuhan. Akibat tensi saya naik menjadi 200, operasi ditunda. Akibat operasi ditunda, berarti saya mendapat kesempatan selama 32 jam menterapi diri saya sendiri.
Karena saya nggak tahu, sejak saya jatuh, saya tahu lengan kiri saya ada masalah. Tangan kanan saya langsung letakkan di bahu kiri saya. Dan selama itu, saya terapi diri saya sendiri. Bapak Ibu ingat ya, bahwa hari itu Wilause sudah sampaikan bahwa ketika kita terapi diri kita sendiri, sekalipun sudah dalam keadaan tertidur, energi itu masih tetap berjalan. Nah, lalu besoknya saya dibawa sampai ke ruangan OK. Ketika semua persiapan sudah siap, dokter anestesis juga sudah pasang selang di hidung saya, siap untuk dibius. Untung saya saat itu belum sempat dibius, dokter ortopedi sudah masuk ke dalam ruangan operasi. Ketika dia lihat lengan saya, dia mulai pakai jari tekan lengan saya. Lalu dia kayaknya ragu, dia tekan dengan 2 tangan. Setelah itu dia bilang, kayaknya tulang kamu sudah kembali. Lalu dokter ortopedi itu menarik alat scannernya. Setelah saya di-scan, dokter itu sampaikan, betul, tulang kamu sudah kembali sendiri, operasinya batal, besok kamu bisa pulang. Ya, Bapak Ibu, saya pasti saat itu merasa lega. Iya kan? Tapi ceritanya masih panjang di belakang, Bapak Ibu. Penderitaan saya masih panjang sekali. Setelah saya kembali periksa sama dokter ortopedi, dokter itu mengambil selembar tisu, dia gesek kedua lengan tangan saya, kiri kanan. Lalu dokter itu bertanya, apakah yang kamu rasakan gesekan ini sama? Saya bilang, tidak dokter. Akhirnya dokter ortopedi itu merujuk saya ketemu dokter saraf. Nah, setelah ketemu dokter ahli saraf itu, ternyata saya kenal almarhum bapaknya, juga dokter saraf. Lalu dokter itu memeriksa lengan saya dengan komputer hampir 2 jam. Nah, waktu itu ada saksi istri saya yang temani saya di ruangan itu. Di sanalah stres saya yang kedua. Stres saya pertama waktu jatuh ya, stres kedua terjadi. Setelah saya diperiksa, ternyata setelah ada laporannya, print out-nya itu sebanyak 9 halaman. Nih, laporannya 9 halaman. Di antara 2 halaman di antara laporan ini adalah surat pengantar saja. Tapi 7 halaman itu adalah tentang saraf keadaan tangan saya. Kenapa saya stres? Karena dokter itu dia tidak ketemu saya, dia hanya serahkan laporan ini kepada suster dan suster serahkan ke saya. Di sana saya mulai mikir, kenapa dokter tidak ketemu sama saya? Ini pasti sesuatu yang tidak baik. Betul. Stres ketiga terjadi, Pak, Bapak Ibu. Ketika saya kembali ke dokter ortopedi, setelah dokter ortopedi baca laporan ini, lalu dia sampaikan sama saya dengan diplomasi sekali. Dia bilang, Pak Riki, keadaan ini tanganmu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa kembali 100%. Yang kedua, 50%.
Yang ketiga, mungkin sama sekali tidak kembali. Bapak Ibu kalau dengar hasil itu stres tidak? Itulah stres saya yang ketiga kalinya. Lalu dokter ortopedi dia rujuk lagi saya ke bagian rehabilitasi. Jadi saya waktu ke rehabilitasi saya melihat pasien satu persatu dipanggil oleh suster masuk diperiksa oleh dokter rehabilitasi. Giliran saya, bukan saya yang dipanggil masuk, tapi dokternya sendiri yang keluar cari sama saya. Kenapa hal itu terjadi? Karena dokter rehabilitasi itu, dia panggil saya papi. Dulu dia tinggal di belakang rumah saya, waktu dia kecil, umur sekitar 4-5 tahun, dia sering main dengan anak saya, karena main di rumah saya karena seumur dengan anak saya. Lalu setelah saya diperiksa, setelah dokter rehabilitasi membaca laporan itu, dia bilang, "Papi, saya sangat-sangat tidak senang baca laporan ini." Jadi kalau sudah sangatnya bukan satu, tapi dua. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau Bapak Ibu adalah saya? Stres nggak? Itu stres yang keempat. Lalu akhirnya saya dirujuk untuk adakan fisioterapi di sana. Jadi saya di sana saya di strom tangan saya setiap minggu 2 kali. Setelah 6 kali harus konsultasi sama dokter. Setelah itu lanjut lagi 6 kali. Ya di sini saya juga mau ucapkan terima kasih kepada istri saya sama anak saya karena selama itu istri saya sama anak saya dengan tekun, dengan sabar merawat saya, mengantar saya ke rumah sakit. Lalu saya di terapi fisioterapi selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, baru saya tahu bahwa bukan hanya yang di sana, bukan hanya ada fisioterapi, tapi ada lagi satu namanya occupational therapy. Boleh potong? Kesulitan daripada syaraf itu gejalanya apa? Gejala dari pesimis itu sebetulnya apa kesulitannya? Jadi begini, oke. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini, apakah ada orang peserta di sini yang tidak sanggup jepit HP ini dan angkat seperti ini? Pasti Bapak Ibu bilang, ya masa begitu saya nggak bisa. Pasti bisa kan? Oke. Sekarang pertanyaan saya, apakah di ruangan ini Bapak Ibu bisa angkat selembar kertas ini lalu angkat seperti ini? Pasti semuanya bisa. Tapi Bapak Ibu, saat itu setelah saya jatuh, selembar kertas ini saya mau jepit pun saya tidak sanggup. Tangan kiri saya lumpuh. Sama sekali tidak bisa. Jari ini mau jepit sama kertas pun tidak bisa. Tapi sekarang ke cakra 7 masih bisa. Belakang. Lalu stres yang berikutnya, dokter rehabilitasi bilang, nah sekarang terapinya saya bagi jadi 2, jadi gantian. Lalu waktu itu saya dibawa masuk ke satu ruangan kecil, di sana mulai saya stres lagi. Karena ruangan itu saya lihat di lantai di kiri kanan semua mainan anak-anak kayak main anak TK. Saya disuruh duduk di satu meja kecil berhadapan ke tembok. Apa yang saya disuruh lakukan oleh suster? Tolong Pak, ini kacang merah diambil, dipindahkan ke mangkuk sebelah kanan. Aduh,
Saya punya jari begini bagaimana, tapi ya tetap saya usahakan lakukan. Nanti ada karet gelang, saya disuruh bentangkan karet gelang, saya punya tangan ini sulit setengah mati. Saya disuruh buka halaman buku, lalu kembalikan lagi. Ada lagi yang sebelah saya lebih stres lagi. Di depan saya ada di dinding ada satu gambar pohon penuh dengan paku kiri kanan, dan ada di paku itu tergantung papan kecil yang ada nomor, seingat saya 1 sampai 50. Jadi suster itu bilang, "Pak, tolong nanti kalau saya sebut angka 15, kamu cari angka 15 itu di mana? Lalu tolong tunjukkan sama saya." Aduh, saya pikir ini nggak salah ini. Lalu suster itu bilang, "Begini, sebelum kamu tunjuk nomor itu, tunjuk dulu hidungmu sendiri, baru tunjuk, dan kamu harus sentuh papan itu." Saya pikir ini memang sudah aneh sekali, tapi saya tetap usahakan lakukan. Tadinya saya pikir hal itu adalah hal yang mudah. Ternyata tunjuk ke sini dengan tunjuk yang agak tinggi sekali itu beda. Tunjuk ke kiri atau tunjuk ke kanan beda sekali. Tangan saya ada yang saya tidak sanggup capai. Di sana mulai saya mengerti. Lalu setelah saya di terapi sana selama 9 bulan, ketika konsultasi sama dokter rehabilitasi, dia bilang, "Tapi coba genggam tangan saya, kamu usahakan genggam sekuat mungkin." Saya genggam sekuat mungkin. Setelah itu dokter itu bilang, "Tapi coba sekarang kita panco." Dan saya lakukan panco. Setelah itu, apa yang dikatakan dokter itu? "Papi, selamat ya." Di antara 10 pasien yang seperti keadaannya Papi, belum tentu ada satu yang bisa sembuh. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau dokter sudah katakan di antara 10 pasien, belum tentu ada satu sembuh, dan saya bisa sembuh, itu karena apa? Longevitologi. Oleh sebab itu, saya menghimbau semua peserta angkatan 5. Do your best, usahakan memenuhi syarat untuk bisa ikut di tingkat advance nanti. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah saksikan apa yang saya dapat selama ini. Sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Terjadi pada diri kita atau keluarga kita, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah belajar longevitologi ini sebenarnya adalah satu cadangan. Kapanpun terjadi, tengah malam pun ada masalah kesehatan, kita bisa menolong sendiri atau menolong keluarga kita. Bapak Ibu, di sanalah pentingnya longevitologi. Terima kasih. Sekian sharing saya.